Heho Pop, gengs! Resmi merdeka dari Indonesia pada tanggal 20 Mei 2002 setelah referendum yang diselenggarakan pada tanggal 30 Agustus 1999. Timor Leste akhirnya membentuk angkatan militernya sendiri. Tapi semenjak itu, mereka tidak diperhitungkan dunia, bahkan di Asia Tenggara. Namun, tak disangka-sangka, terdengar kabar bahwa militer Timor Leste menjalin kerjasama dengan armada terbesar di dunia, yakni Angkatan Laut Amerika Serikat. Militer Timor Leste ini bernama Forças de Defensa de Timor Leste atau Valintil atau disingkat FDTL. Seringkali FDTL. Anggotanya merupakan pasukan gerilya Gerakan Pembebasan Nasional yang dikenal sebagai Valintil. Gerakan pembebasan yang terlibat dalam proses kemerdekaan dan perlawanan terhadap kolonial Portugis, bangsa yang menjajahnya sebelum Indonesia menganeksasi. Juga pasukan yang sering berkonflik dengan militer Indonesia saat masih diduduki. Beberapa pemimpin Timor Lorosae sebelum tahun 1999 berpendapat bahwa negara ini tidak perlu memiliki militer di masa depan. Namun, kekerasan dan penghancuran yang terjadi setelah referendum kemerdekaan pada tahun 1999 serta kebutuhan untuk menyediakan pekerjaan bagi para veteran Valintil mengubah kebijakan itu. Kehadiran para pasukan polisi nasional atau PNTL yang tidak memadai dan ketidakpuasan personil Valintil di barak pada akhir tahun 1999 dan tahun 2000 menimbulkan ancaman terhadap keamanan. Setelah berakhirnya kekuasaan Indonesia di Timor Timur, Valintil mengusulkan pembentukan militer besar dengan sekitar 5.000 personil. Pada pertengahan tahun 2000, tim dari King's College London dikontrak untuk administrasi peralihan Perserikatan Bangsa-Bangsa di Timor Timur atau UNTAID untuk melakukan studi tentang opsi-opsi pasukan keamanan Timor Leste. Tim ini merekomendasikan pilihan ketiga, yakni pasukan yang terdiri dari 1.500 prajurit tetap dan 1.500 sukarelawan cadangan, sebagai yang paling sesuai dengan kebutuhan keamanan dan situasi ekonomi Timor Lorosae. Rekomendasi ini diterima oleh UNTAID pada bulan September 2000 dan menjadi dasar perencanaan pertahanan Timor Lorosae. Pembentukan FFDTL juga dipandang sebagai cara efektif untuk mengintegrasikan Valintil ke dalam Timor Timur yang merdeka. Veteran Valintil berperan penting dalam pembentukan FFDTL dengan bantuan dari Kantor Pembinaan Kekuatan Pertahanan yang sebagian besar stafnya itu terdiri dari perwira militer asing. Pada tanggal 1 Februari 2001, Valintil secara resmi menjadi FFDTL dan 650 anggota pertama dipilih dari mantan pendaftar Valintil. Mereka mulai menjalani pelatihan pada tanggal 29 Maret 2001. Batalion pertama FFDTL didirikan pada 29 Juni 2001 dan mencapai kekuatan penuh pada 1 Desember. Batalion kedua didirikan pada tahun 2002 dari kader batalion pertama. Namun, pembentukan FFDTL tidak berjalan mulus. Masalah moral dan disiplin sering terjadi, sebagian karena perbedaan usia dan latar belakang antara veteran Valintil dan anggota baru, serta kurangnya fondasi yang memadai untuk sektor keamanan Timor Lorosae. Belum lagi, konflik internal dengan PNTL yang seringkali memburamkan beberapa hal. Namun secara bertahap, FFDTL mengambil alih tanggung jawab keamanan Timor Timur dari pasukan penjaga perdamaian. Hanya saja, sejak terbentuk hingga beroperasi sekarang, militer Timor Leste masih kurang dipandang dunia. Wajar saja ya, negara muda. Namun FFDTL memiliki jaringan intelijen manusia yang canggih, didasarkan pada upaya perlawanannya di masa pendudukan Indonesia, di mana anggota FFDTL sangat cerdas dalam hubungan antar pribadi, dalam pengumpulan informasi dan disiplin sangat tinggi. Tahun 2011, FFDTL memiliki kekuatan resmi 1.500 personil reguler dan 1.500 cadangan. Awalnya berisi veteran Valintil, namun komposisi pasukan telah berubah dari waktu ke waktu dan hanya sedikit prajurit dari Valintil yang tersisa karena persyaratan usia yang ketat. Saat ini diperkirakan ada 3.000 pasukan yang aktif dan sudah tidak ada cadangan. Dengan anggaran belanja militer mencapai 31 juta dolar pada tahun 2019 atau sekitar 464 juta rupiah dengan beberapa negara menjadi donatur tetap mereka.
Tentara Angkatan Bersenjata Timor Leste mungkin kecil, tapi taktik gerilya yang dilakukannya kepada Indonesia terbukti bahwa medan pertempuran bukan hal yang asing bagi mereka. Perlu dipertimbangkan bahwa mereka masih baru dalam kondisi aman, yang berarti tingkat keawasan mereka masih tinggi dibanding negara-negara yang lebih dulu merdeka. Tapi tetap aja, kekuatan mereka nggak besar. Mungkin karena itu situs Global Firepower ya belum memasukkannya dalam daftar dunia. Bahkan dalam daftar militer Asia Tenggara pun, nama Timor Leste tidak ada. Jika dibandingkan dengan Indonesia, tentulah sangat jauh. Indonesia berada di peringkat pertama militer terkuat di Asia Tenggara dan peringkat ke-13 di dunia. Sangat jomplang, bagai bumi dan langit. Sebenarnya pertahanan Timor Leste hanya terdiri dari dua, yang berjaga untuk kestabilan dalam negeri, dipegang oleh PNTL. Polisi nasional ini sekaligus menjaga perbatasan. Ya, meski juga FFDTL ini adalah yang melindungi Timor Leste dari ancaman luar negeri, ia juga memiliki peran dalam keamanan dalam negeri, meskipun tumpang tindih dengan Polisian Nasional de Timor Leste atau PNTL. FFDTL ini hanya dipersenjatai dengan senjata kecil untuk perseorangan dan tidak memiliki senjata yang diperuntukkan untuk tim atau berawak. FFDTL memiliki perlengkapan seperti 1.560 unit senapan M16 dan 75 peluncur granat M203, 75 senjata otomatis regu FN Minimi, 8 senapan runduk, dan 50 pistol 45 M1911A1. FFDTL sekaligus menjalankan tugas di laut dan udara nih. Komponen lautnya sendiri didirikan pada bulan Desember 2001. Tapi tak mendapatkan atau didukung oleh tim Study King's College PBB atau negara donor Timor Leste lainnya dengan alasan Timor Leste tidak mampu mengoperasikan angkatan laut. Semua kapal perang berpangkalan di Pelabuhan Hera yang terletak beberapa kilometer di sebelah timur Dili, sangat dekat dari perbatasan Indonesia. Komponen Angkatan Laut ini hanya memiliki 80 personil aktif. Mereka telah dilengkapi korvet dan kapal pendarat, tapi tidak diketahui berapa. Kemudian di tahun 2008 membeli kapal patroli kelas tipe 62 43 meter buatan Cina yang baru. Tahun 2011, pemerintah Korea Selatan menyumbangkan 3 kapal patroli kelas Chamsuri. Di tahun yang sama, pemerintah Timor Leste juga memesan 2 kapal patroli cepat dari perusahaan Indonesia, PT PAL. Tahun 2017, Timor Leste menerima tawaran 2 kapal patroli kelas Guardian yang baru, serta pelatihan terkait dan bantuan logistik dari pemerintah Australia. Dan di komponen udara, FFDTL telah mengoperasikan pesawat Cessna 172P. Tahun 2021, pemerintah Amerika Serikat dan Timor Leste mencapai kesepakatan, di mana Amerika Serikat akan menyumbangkan dana untuk meningkatkan bandara Baucau untuk mendukung FFDTL dan operasi komersial, dan menyumbangkan Cessna 206 ke FFDTL. Ya, tidak begitu banyak yang bisa dieksplor mengenai alutsista dan perlengkapan perang dari negara ini, karena mereka termasuk negara Asia Tenggara yang tidak mengembangkan kekuatan militernya dan masih membutuhkan bantuan dari luar negeri. Bahkan mereka tidak memiliki pasukan elit di komponen manapun. PBB enggan terlibat langsung dengan mereka, tapi Australia, Amerika Serikat, dan Portugal masih memberikan bantuan dalam bentuk pelatihan militer. Malaysia juga ikut memberikan sumbangan dana loh. Untuk kerjasamanya dengan Amerika, itu adalah kerjasama dalam pengembangan bersama kemampuan maritim dalam mendukung keamanan, stabilitas, dan kemakmuran di seluruh Asia Selatan dan Tenggara. Amerika memastikan untuk bisa membantu Timor Leste dalam hal bantuan untuk mengamankan perairan Indo-Pasifik demi sirkulasi komoditi global.